Hai, apa kabar teman-teman investor semua? Selamat datang di channel JSexPro ID, di mana kalian bisa belajar tentang trading dan investasi. Dan buat kalian yang baru, jangan lupa untuk subscribe ya, dan aktifkan loncengnya. Video ini saya buat khusus buat kalian investor baru maupun investor yang lama tentunya yang ingin mengetahui lebih jauh tentang seluk-beluk berinvestasi di saham AS. Seperti bagaimana mendapatkan keuntungan dari capital gain, gimana caranya mendapatkan dividen, indeks saham US itu apa saja sih, dan jam bursanya bagaimana, dan yang paling penting adalah bagaimana cara memulai berinvestasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke materinya. Let's go! Berikut ini adalah 5 alasan untuk memulai investasi saham di AS sekarang juga. Kita ada disclaimer terlebih dulu ya, bahwa kami ini bukan penasihat investasi dan segala konten video ini untuk edukasi semata. Sebelum masuk lebih jauh tentang alasan untuk berinvestasi saham di Amerika, kita akan kenalan dulu ya dengan bursa saham di Amerika. Di Amerika itu ada 2 bursa terbesar ya. Yang pertama namanya adalah New York Stock Exchange atau kita sering kenal dengan nama NYSE. Nah, bursa ini tuh berdiri sejak 1792, jadi ini adalah yang terlama, berdiri di Wall Street, New York City. Terlisted di dalamnya adalah saham-saham tradisional, biasanya saham-saham berkapitalisasi besar. Dengan market cap itu mencapai 32 triliun, ini per Desember 2024, dan merupakan yang terbesar di dunia. Saham-saham seperti McDonald, Walt Disney, J&J, Exxon, sehingga totalnya itu di dalam New York Stock Exchange ini ada sekitar 2.300 saham lebih. Dan bursa kedua terbesar di AS adalah Nasdaq. Nasdaq berdiri tahun 71, kemudian sama di New York City. Biasanya di Nasdaq ini itu listed saham-saham teknologi atau yang berorientasi kepada pertumbuhan. Jadi saham-saham yang relatively itu baru ya. Dan market cap-nya itu 25 triliun dan ini merupakan yang terbesar kedua di dunia. Saham-saham seperti kalau kalian dengar Tesla, Nvidia, Amazon, Google, dan lain-lain, ini lebih kurang ada 3.700 lebih saham itu listed di Nasdaq. Nah, sebagai perbandingan ya, kalau di Indo nih, di Indo itu IDX, kita sebut sebagai Indonesian Stock Exchange, market cap-nya itu 558 miliar dolar, dan yang listed itu di dalamnya ada 840 saham. Jadi kalau kalian bandingkan antara NYSE dengan Nasdaq, dengan IDX, bursa di saham Amerika itu total 100 kali lipat lebih gede ya, in terms of besaran market cap kalau keduanya digabung. Jam perdagangan di bursa Amerika itu berbeda dengan perdagangan di bursa di Indonesia. Kalau kita lihat harinya tetap sama, yaitu Senin sampai dengan Jumat. Kemudian jam pembukaannya itu 9.30 sampai jam 4. Ini waktu Amerika ya. Kalau di Indonesia itu jam setengah 9 malam sampai dengan jam 3 subuh, jam 3 pagi. Itu waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kalau teman-teman mau bertransaksi atau berinvestasi di saham US, apakah harus menunggu jam ini? Tidak perlu, karena dengan platform tertentu, ya nanti kita dapat pasang order itu di luar jam pembukaan bursa. Nanti ketika jam bursa pembukaan, itu order akan diteruskan dan kita dapat beli sahamnya. Jadi tidak perlu harus nunggu sampai subuh-subuh seperti itu. Untuk pendapatan atau profit yang didapat dari saham Amerika itu basically sama dengan saham di Indonesia, yaitu ada 2. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan capital gain. Capital gain itu kita dapatkan dari kenaikan harga saham. Contohnya simpelnya seperti ini. Kalau kita beli saham Apple di harga 200, kemudian kita jual di harga 210 per lembar. Maka ini profit dari perbedaan harga beli dan jual ini kita akan dapat sekitar 5%. Yang kedua adalah kita juga mendapat dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan dari emiten, dari saham tersebut ya. Biasa dibayarkan setiap kuartal atau 3 bulan sekali, nantinya masuk dalam bentuk US dollar. Nah, hal lain yang kalian perlu perhatikan bahwa kalau kita beli saham US itu menggunakan mata uang US dollar dan kita perlu mengkonversi Indonesia rupiah ini ke US dollar terlebih dulu. Kalau kalian menukarkan, nanti ada di dalam platform itu kita bisa tukar langsung ya, IDR itu ke US dollar baru bisa dibelikan ke saham AS. Nah, konversi mata uang ini itu ada opportunity untuk bisa profit, tapi juga ada resikonya. Jadi bila nilai tukar US dollar itu menguat, atau dalam kata lain IDR-nya yang melemah, maka kita bisa profit dari situ. Tapi sebaliknya, bila nilai tukar US dollar yang kita beli itu melemah atau Indonesian rupiahnya itu menguat, maka kita ada potensi loss di situ.
Jadi tipsnya kita perlu pintar-pintar untuk ngecek kurs ya sebelum kita mengkonversi IDR ke USD atau sebaliknya. Saya ambil contoh seperti ini. Keuntungannya kalau kita trade di saham US, kita lihat grafik historical US dollar ke IDR. Ini saya tarik ya data dari 10 tahun sebelumnya, dari 2015 ke 2025. Itu grafiknya kecenderungannya setiap tahun itu pergerakannya adalah naik terus. Jadi teman-teman lihat di sini, ini 2015 di sini. Sekarang ini 2025 dan itu naik terus dari sebelumnya itu mencapai 13 ribuan gitu ya di sini 12 ribu 13 ribu sekarang ini per hari ini itu mencapai 16.800. Jadi kalau kita beli US dollar itu mata uangnya adalah lebih kuat ya cenderung lebih kuat daripada rupiah dan kita tidak lakukan transaksi apapun itu bisa kalau pas US dollarnya naik itu profit. Nah, selain pegang US dollar yang lebih kuat daripada rupiah, kita juga memiliki opportunity untuk mendapatkan return di saham US itu lebih tinggi. Saya ambil contoh seperti ini. Ini adalah perbandingan return dari saham IDX ya. Ini IDX terlebih dulu. Jadi kalau kita tarik dari tahun 2015, ini tahun 2015 di sini, kemudian ini tahun 2025, ini sempat anjlok dalam sekali seperti ini. Ini waktu COVID pada saat beberapa tahun lalu ya, 5 tahun lalu. Saat ini IDX itu kalau kita tarik 10 tahun itu returnnya 16,7%. Ya, ini saya bandingkan dengan yang grafik warna biru, ini adalah NYSE, New York Stock Exchange. Ini returnnya mencapai 59,2% selama 10 tahun. Sama-sama posisinya ini mereka kena COVID ya kedua-duanya. Tapi kalau teman-teman lihat bahwa ini di IDX-nya ini recovery-nya seperti ini dan recovery dari US stock itu lebih cepat di sini. Saya akan compare lagi dengan yang Nasdaq. Kalau kita tambahkan Nasdaq di sini, nah jadinya seperti ini. Jadi teman-teman perhatikan di sini kalau kenaikan dari saham-saham Nasdaq yang stock growth itu ya, itu jauh lebih tinggi daripada keduanya, yaitu mencapai 225% dalam kurun waktu 10 tahun. Ini di-compare dengan ini adalah yang terbesar, tertinggi. Nah, itu sebabnya teman-teman dengan melihat fakta seperti ini ya, trade atau berinvestasi di saham US, di Nasdaq dan New York Stock Exchange ini, potensi return-nya itu dibandingkan dengan IDX itu jauh lebih tinggi. Jauh lebih mudah untuk bisa generate profit dengan baik ya. Sekarang bagaimana cara memulai berinvestasinya? Saya merekomendasikan ada satu aplikasi yang kalian bisa gunakan yaitu Ajaib Alpha. Ajaib pada beberapa waktu lalu kita kenal adalah platform yang digunakan untuk berinvestasi saham di IDX. Dan seiring dengan berkembangnya waktu, Ajaib kemudian merilis namanya itu pada awalnya Ajaib Crypto, kemudian berubah nama menjadi Ajaib Alpha. Dan saat ini Ajaib Alpha ini dapat digunakan untuk berinvestasi baik di kripto maupun di saham AS. Jadi kalau kalian nanti cari di Play Store maupun App Store, nanti akan ketemu dua jenis aplikasi, Ajaib yang untuk investasi saham IDX, dan juga Ajaib Alpha. Kalian pilih yang Ajaib Alpha. Ada 5 keunggulan yang saya catat dengan menggunakan Ajaib Alpha, yaitu yang pertama adalah kita dapat membeli saham itu secara fraksional. Artinya fraksional di sini itu tidak harus membeli satu lembar, tetapi bisa pecahan dan mulai dengan $1 saja. Yang berikutnya adalah banyak pilihan saham AS ya, terutama di platformnya ini tuh ada sekitar lebih dari 600 saham, baik yang listed di NYSE atau di Nasdaq, dan juga tersedia berbagai pilihan ETF. Platformnya itu bagus dari sisi user interface maupun user experience-nya itu tuh enak sekali, dan dia juga terintegrasi dengan kripto. Dan juga wallet-nya itu jadi satu. Jadi artinya setelah kita misalkan jual aset kita di kripto, kemudian bisa kita gunakan langsung untuk beli saham AS dan sebaliknya. Kita juga mendapatkan capital gain dan dividen. Bila perusahaannya ini membagikan dividen ya, kita otomatis dapat dan nanti akan masuk ke wallet kita. Dan juga tentunya aman, ini yang paling penting karena Ajaib ini berizin dan diawasi oleh OJK dan Bapepti. Kalian bisa langsung masuk ke App Store maupun Play Store, kemudian di pojok kanan bawah ini search, klik search, kemudian kita bisa masukkan ketik Ajaib Alpha. Nah, kalian akan temukan aplikasinya seperti ini dan tinggal langsung install saja. Setelah melakukan instalasi dan masuk ke aplikasinya, kalian dapat mendaftar dengan menggunakan email atau pilihan lain yang tersedia seperti Google. Silahkan masukkan email kalian dan klik lanjut. Lanjutkan dengan proses verifikasi dengan menggunakan KTP dan ikutin prosesnya sampai selesai. Dan tentunya teman-teman jangan lupa untuk memasukkan kode ajaib yaitu JSX Pro ketika pembukaan akun nanti.
Dan berikut ini adalah tampilan ketika kalian sudah masuk ke aplikasinya. Jadi sekilas saja ya, di sini kalian bisa temukan total investasi, kemudian cash yang tersedia untuk pembelian aset. Ini di bawah pojok kiri ini ya, ada menu beranda ya, contohnya seperti ini. Kemudian kita dapat temukan juga untuk aset-aset kripto yang diperdagangkan untuk saham AS. Dan juga di bagian trade ini adalah kita bisa melakukan transaksi, misalkan untuk saham AS dalam hal ini APL, Apple, kita bisa gunakan menu ini untuk melakukan pembelian maupun penjualan saham nantinya. Dan di bagian kanan portofolio ini kita bisa melihat untuk aset-aset apa saja yang kita miliki saat ini. Baik teman-teman semua, sebagai kesimpulan bahwa platform untuk investasi di kripto maupun saham AS, jadi satu platform ini saya rekomendasikan di Ajaib Alpha. Dan bagi teman-teman yang ingin membuka Ajaib Alpha, itu silahkan langsung masuk ke Google Play Store atau App Store ya. Kemudian gunakan referral code JSX Pro ID dan dapatkan komisi transaksi 0% itu selama masa promosi. Oke guys, itu saja tutorial singkat kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Demikian tadi teman-teman adalah paparan singkat tentang bagaimana memulai berinvestasi di saham AS. Dan semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Kita jumpa lain waktu ya di video berikutnya. See you next time dan salam cuan. Sukses selalu untuk kalian. Bye-bye.